Media sosial senjata baru di Papua. Dulu orang datang ke Papua membawa kekuasaan, senjata, kepentingan. Tapi hari ini senjata paling berbahaya mungkin bukan lagi senapan, melainkan media sosial. Di Papua satu video bisa memicu kemarahan ribuan orang. Satu status Facebook bisa membentuk opini publik. Dan satu konten viral bisa mengubah arah politik. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa media sosial pengaruhnya begitu besar di Papua? Apakah karena masyarakat Papua kurang membaca atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam tentang identitas, ketidakadilan, emosi sosial, dan perang narasi digital? Hari ini kita tidak hanya bicara soal internet. Kita bicara tentang bagaimana media sosial menjadi koran rakyat Papua, menjadi mimbar politik, menjadi alat propaganda, bahkan menjadi senjata psikologis paling kuat di era modern. Karena sekarang orang bangun tidur bukan lagi mencari koran. Mereka membuka Facebook, mereka melihat TikTok, mereka membaca WhatsApp. Dan apa yang muncul di layar itu perlahan membentuk cara berpikir masyarakat Papua. Masalahnya media sosial tidak bekerja berdasarkan kebenaran. Ia bekerja berdasarkan emosi. Semakin marah sebuah konten semakin viral. Semakin provokatif sebuah video semakin banyak dibagikan. Dan di Papua emosi sosial adalah energi yang sangat besar. Karena Papua bukan hanya bicara soal pembangunan. Papua bicara tentang sejarah, tentang harga diri, tentang identitas, tentang ketimpangan, tentang rasa tidak didengar. Itulah sebabnya media sosial sangat mudah mempengaruhi masyarakat, karena banyak orang tidak sekedar mencari informasi, mereka mencari pengakuan, perwakilan, dan suara. Hari ini siapa yang menguasai narasi digital perlahan mulai mempengaruhi arah Papua. Bukan hanya politisi, bukan hanya pemerintah, tapi juga TikTokers, YouTubers, admin Facebook, bahkan akun anonim. Kadang orang yang paling viral dianggap paling benar. Padahal viral belum tentu benar. Dan inilah bahaya terbesar dunia digital. Hoax menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Provokasi lebih menarik daripada edukasi, dan kebencian sering lebih dilaku dibandingkan kebenaran. Papua sekarang sedang menghadapi perang baru, bukan perang buatan, bukan perang senjata, tetapi perang dipengaruhi pikiran manusia. Dan secara modern medan perangnya ada di media sosial. Tapi tunggu, media sosial tidak selalu buruk, karena dari media sosial juga anak muda Papua mulai bangkit. Mereka memperkenalkan budaya Papua, menjual produk lokal, membuka usaha digital, menyuarakan ketidakadilan, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Papua punya suara sendiri. Dulu Papua sering dibicarakan orang lain. Sekarang orang Papua mulai bicara untuk dirinya sendiri. Dan itu penting karena generasi muda Papua hari ini hidup di dua dunia sekaligus, adat dan dunia digital. Pertanyaan sekarang, apakah media sosial akan menjadi alat pembangunan ataukah justru menjadi mesin konflik sosial? Apakah generasi muda Papua akan menjadi generasi kreatif atau generasi yang mudah diprovokasi? Karena masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh tambang, politik, atau investasi, tetapi juga oleh siapa yang mengendalikan kesadaran publik. Dan hari ini kesadaran publik banyak dibentuk oleh algoritma media sosial. Di zaman sekarang, yang menguasai senjata belum tentu menang, tetapi yang menguasai digital bisa menentukan arah masa depan Papua. Inilah media sosial senjata